Oke guys, kali ini kita akan menjelaskan sebuah fakta menarik atau sejarah yang dimana yang kita tahu dalam masyarakat India saat ini masih mengenal istilah kasta dalam kehidupan sosial masyarakat India. Nah, kita tahu kasta tersebut biasanya dipanggil dengan kasta Dalit atau yang juga cukup dikenal hingga sampai saat ini. Nah, tapi yang tidak kita ketahui ternyata di negara maju dengan perekonomian terbesar dan masuk ke negara G7 juga memiliki kasta terendahnya. Nah, baik dari judulnya, kali ini kita akan membahas kasta dalitnya Jepang, yakni Burakumin. Nah, Burakumin ini mungkin sebagian dari kawan-kawan masih terdengar asing untuk sebutan ini, atau mungkin juga ada yang sudah familiar dengan sebutan Burakumin ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Jepang ini dikenal dengan negara yang homogen, yang dimana di seluruh negeri Jepang ini berasal dari satu etnis yang sama. Nah, karena hal ini banyak masyarakat Jepang tidak sadar atau mungkin sadar tapi tidak mau mengakui kalau di Jepang masih terjadi diskriminasi, terutama terhadap masyarakat Burakumin. Nah, kata Burakumin ini sendiri terdiri dari istilah buraku yang artinya dusun kecil atau pedesaan. Nah, jadi Burakumin ini memiliki arti orang-orang buraku atau orang-orang dusun yang tinggal di sebuah pedesaan yang dimana mungkin fasilitasnya tidak sama dengan di kota-kota Jepang. Nah, istilah Burakumin ini sudah dipakai sejak abad ke-19. Nah, yang waktu itu masyarakat Jepang menggunakan istilah Burakumin untuk menyebut orang-orang Eta dan Hinin. Nah, yang belum tahu, Eta dan Hinin ini merupakan dua kasta terendah yang telah dibagi menjadi dua tipe, yaitu Eta dan Hinin. Nah, eta sendiri memiliki arti berlimpah kotoran. Dan gara-gara namanya ini, eta ini semakin kuat stereotipnya yang menganggap orang-orang eta adalah orang-orang yang kotor dan tidak boleh didekati. Nah, tapi ada hal unik yang terjadi pada masa periode Heian, yakni pada abad ke-8 dan ke-12. Orang-orang Eta ini dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai kemampuan membersihkan polusi spiritual atau bisa melakukan pembersihan dari hal-hal yang kotor secara spiritual. Pada periode Henan, walaupun orang-orang Eta ini dianggap sebagai kasta terendah dalam tataran hidup masyarakat Jepang, tapi pekerjaan mereka tidak dianggap rendah atau kotor. Jadi yang dianggap rendah ini adalah orangnya, bukan pekerjaannya. Nah, masuk ke akhir masa periode Henan sampai abad pertengahan, orang-orang Eta memiliki pekerjaan yang lebih variatif dan mayoritas pekerjaan orang-orang Eta ini disamakan dengan kegiatan penyamakan kulit. Yang belum tahu, penyamakan kulit ini pekerjaannya mengolah kulit mentah menjadi kulit olahan yang bisa dikonsumsi ataupun bisa dibuat menjadi sebuah barang. Nah, sedangkan orang-orang Hinin bisa dikatakan mereka ini tidak dianggap seperti manusia. Nah, Hinin ini merupakan istilah zaman dahulu yang dipakai untuk menyebut seorang pengemis, gelandangan, mantan napi, algojo, tukang bersih-bersih, sampai penghibur. Nah, kalau menurut beberapa artikel, beberapa peneliti, kedudukan Eta dan Hinin, kedudukan Eta ini lebih rendah ketimbang Hinin. Nah, paling parahnya, harga seorang Eta dihargai 1/7 orang biasa. Nah, jika orang-orang Eta ini mau dianggap seperti manusia biasa, mereka itu harus berkumpul bersama 6 orang Eta lainnya agar bisa dianggap menjadi manusia biasa. Dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat Jepang, Eta dan Hinin ini makin diasingkan.
mereka sampai dianggap rendah dan dianggap bukan manusia lagi. Nah, sampai pada akhir abad ke-19 di mana status kedua kelompok ini adalah sama, dan biar masyarakat di sana mudah menyebut kelompok mereka ini, muncullah sebuah istilah Burakumin. Nah, diskriminasi yang diterima oleh Burakumin ini berkaitan dengan ajaran asli Jepang, berkaitan dengan ajaran Shinto. Jadi dalam ajaran Shinto diajarkan bahwa darah itu tidak suci dan darah itu membawa rasa sakit dan kematian. Nah, berkat ajaran ini masyarakat Jepang menganggap bahwa darah dapat membawa sial atau nasib buruk. Makanya banyak masyarakat Jepang yang menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan darah. Nah, karena inilah orang-orang Eta dan Hinin yang dianggap kotor dan rendah diberikan pekerjaan ini yang berhubungan dengan darah, dikarenakan mereka dianggap rendah. Nah, orang-orang Eta ini banyak yang kerja di pejagalan hewan ataupun di penyamakan kulit. Sedangkan orang-orang Hinin banyak bekerja sebagai algojo dan juga mantan napi, yang membuat masyarakat Jepang memiliki stigma mereka banyak kotoran karena mereka banyak berurusan dengan darah dan kematian. Nah, karena pekerjaan inilah mereka makin didiskriminasi dari masyarakat, makin dianggap kotor dan makin dianggap bukan manusia. Nah, jika ditanya kenapa mereka memilih pekerjaan ini yang berhubungan dengan darah, ya tentu kembali lagi karena pemerintah zaman dulu hanya memberikan pekerjaan ini kepada orang Eta dan Hinin saja, yang membuat mereka tidak dapat menolak hal ini dan tidak ada pilihan lain selain mengerjakan pekerjaan ini. Nah, dalam beberapa penelitian, para peneliti menganggap bahwa status Burakumin ini dapat berubah terutama untuk orang-orang Hinin. Jadi jika orang Hinin ini sedang hoki, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, diadopsi, atau mereka menikah dengan keluarga yang bukan dari orang Hinin, jadi dari keluarga biasa. Nah, jadi status mereka pun bisa naik nih, dan tidak dianggap orang Hinin lagi. Tapi pada abad ke-16, Toyotomi Hideyoshi, salah satu panglima samurai perang paling kuat pada era Sengoku, dia mulai menerapkan sistem kasta resmi di Jepang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi antar kasta. Lalu pada zaman Edo, yakni Tokugawa Ieyasu, dia juga memperkuat diskriminasi kasta rendah yang sudah ada dengan membuat aturan orang dari golongan Eta dan Hinin tidak bisa menikah dengan orang lain di luar kasta mereka. Jadi Eta kalau mau menikah dengan orang Eta, Hinin kalau menikah mau dengan orang Hinin, tidak bisa dengan keluarga-keluarga di luar mereka. Lalu Tokugawa juga membuat aturan bahwa pekerjaan yang boleh dilakukan oleh Eta dan Hinin adalah sebagai tukang jagal, pengurus bangkai, atau pengemis, dan juga sudah ditentukan titik lokasi mereka bekerja di mana. Nah, aturan ini bertahan hingga 265 tahun sebelum secara resmi sistem ini dihapus setelah direstorasi Meiji di tahun 1869. Dan di tahun 1871 pemerintah saat itu mengeluarkan satu dekrit, yakni Dekrit Sennin Haisei, atau menghapus dekrit kelas tercela yang kemudian lebih dikenal dengan Keihore, atau disebut juga dekrit emansipasi. Harapan dikeluarkannya dekrit ini dapat memberikan status hukum dan kesempatan yang sama untuk masyarakat Jepang agar Burakumin bisa menjadi pekerjaan lainnya yang layak untuk dapat keluar dari kasta mereka. Nah, tapi kenyataannya setelah dekret ini keluar, hidup mereka bukan makin mudah, malah makin sulit.
Karena satu sisi mereka tidak dapat lagi memonopoli pekerjaan menjadi tukang daging atau penyamak kulit, tetapi sisi lainnya mereka juga tidak bisa bekerja di perusahaan atau di tempat lain karena tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Nah, hal ini terjadi karena stereotip Burakumin pada diri mereka masih amat kuat, walaupun dekret itu sudah dihapus dan juga dikeluarkan untuk menghapus diskriminasi. Jadinya ekonomi orang Burakumin ini makin terpuruk, bukannya makin mudah. Nah, karena kurang perhatiannya dari pemerintah dan stereotip yang sudah mengakar di masyarakat sejak ratusan tahun, membuat orang Burakumin ini mendirikan banyak organisasi untuk melindungi diri mereka. Nah, contohnya tahun 1946 berdiri organisasi Buraku Liberation League dan All Japan Doha Association di tahun 1960. Nah, berkat adanya organisasi ini, pemerintah membentuk Council on Doha Measure di tahun 1961 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat Burakumin dari diskriminasi. Nah, tapi sayangnya, walaupun ada upaya seperti ini, tetap saja stereotip mereka tidak bisa hilang. Bahkan 1975 di Jepang sempat beredar buku yang berjudul Tokushu Buraku Shimei Sokan yang berisi daftar komprehensif nama daerah Buraku. Buku ini terdiri dari 330 halaman, ditulis tangan dan berisi nama daftar nasional dan nama serta lokasi pemukiman Buraku. Dan gilanya, buku ini dijual dengan harga 5.000 sampai 50.000 yen atau kisaran 5 juta rupiah per buku. Menurut Buraku Liberation dan Human Rights Research Institute of Osaka, disebut ada 200 perusahaan besar di Jepang yang membeli buku tersebut, termasuk brand otomotif yang terkenal baik di Jepang bahkan di Indonesia. Brand-brand ini membeli buku tersebut agar mereka tahu daerah persebaran para Burakumin pada zaman dahulu. Jadi jika ada yang melamar dan terindikasi Buraku, otomatis akan tertolak. Atau ada pekerjaan yang dicek di buku tersebut dan memiliki indikasi Buraku, perusahaan tahu bagaimana harus menindak karyawan mereka. Bukan hanya perusahaan, bahkan orang-orang biasa di Jepang juga membeli buku tersebut sebagai tuntunan bagi mereka yang mau menikahkan anak-anaknya yang terindikasi akan menikahi terhadap Burakumin. Nah, walaupun buku ini sudah dianggap ilegal, namun banyak beranggapan masih ada orang yang menjadikan buku ini pedoman dalam mencari pasangan hidup anak mereka agar terhindar menikahi orang Burakumin. Hal ini masih ada sampai saat ini, bahkan menurut survei yang dilakukan Kementerian Kehakiman Jepang tahun 2020 disebut 17,5% penduduk Jepang pernah jadi korban atau pelaku diskriminasi terhadap Burakumin. 58% lainnya bilang mereka bisa berada di situasi itu karena masalah berhubungan, bisa karena pacaran atau pernikahan. Bisa dikatakan diskriminasi yang saat ini didasari antara hubungan Burakumin dan orang biasa yang menurut pedoman buku tadi banyak orang tua yang menyusuri sampai kepada leluhur mereka takut terindikasi dengan Burakumin. Jika anak mereka berhubungan dengan Burakumin, sudah pasti pasangan tersebut harus pisah atau putus dan tidak bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang pernikahan. Nah, bukan hanya masalah hubungan, di masalah pekerjaan saat ini juga masih banyak perusahaan yang tidak mau menerima keturunan Burakumin menjadi pegawai atau pekerja di perusahaan mereka. Walaupun mereka bagus ataupun pintar dan jenius, Burakumin akan sulit mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Bahkan parahnya, istilah Burakumin ini menempel ke orang-orang yang tidak pernah bekerja sebagai tukang daging atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan Burakumin. Mereka dianggap Burakumin hanya karena mereka tinggal dekat dengan tempat mayoritas banyak Burakuminnya. Atau bisa juga mereka tinggal dekat dengan tempat pejagalan yang dianggap itu adalah tempatnya Burakumin. Nah, akibatnya banyak diskriminasi
dan tidak adanya perlindungan dari pemerintah, akhirnya banyak Burakumin membentuk kelompok untuk mempertahankan diri mereka, dan endingnya adalah mereka yang dianggap Burakumin ini akhirnya menjadi Yakuza, di mana di perkumpulan ini mereka menganggap diri mereka bisa diterima sebagai diri mereka sendiri, sesuatu yang mereka dapatkan di masyarakat pada umumnya. Sekitar 70% anggota Yamaguchi Gumi, kelompok Yakuza yang terkenal terbesar di Jepang, adalah Burakumin. Tapi di balik diskriminasi, mereka banyak di antara para Burakumin menjadi sukses juga. Contohnya Tadashi Yanai, pemilik dan pendiri perusahaan serta presiden pemilik Uniqlo. Namun walaupun banyaknya Burakumin yang sukses, stereotip kotor mereka masih melekat sampai saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang kasta terendah di Jepang. Yang ingin fakta menarik lainnya, yang request silahkan komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.